Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Pemirsa Aika TV dan para mahasiswa Muhammadiyah di mana saja kita berada. Alhamdulillah kita pada hari ini bisa bertatap muka dengan cara daring guna kita mempelajari terkait dengan sholat. Pengetahuan kita tentang sholat harus terus kita tingkatkan sehingga tata cara sholat kita insya Allah bisa mendekati apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena memang sedemikian kuatnya kedudukan sholat dalam keberagamaan seseorang ini, maka kedudukan sholat di dalam rukun Islam menempatkan rukun Islam yang kedua. Kemudian juga di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali terkait perintah-perintah sholat. Untuk itu pada hari ini kita akan mempelajari atau menguatkan kembali pengetahuan kita tentang sholat. Sehingga dengan demikian sekali lagi mudah-mudahan sholat kita mendekati apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Karena memang pesan Rasulullah terkait sholat ini sangat jelas. Sebagaimana sabdanya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Jadi dengan kata lain, sholat haruslah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Untuk itu marilah kita pelajari kembali atau kita kuatkan kembali pengetahuan kita tentang sholat itu sendiri. Berikut ya, beberapa hal yang harus tentu kita pahami kembali atau kita tingkatkan kembali seputar sholat sehingga kita mengetahui hakikat sholat itu sendiri. Baik, untuk bagaimana kita mengetahui pemahaman kita tentang sholat, mari kita lihat definisi sholat secara etimologi atau secara bahasa. Sholat secara bahasa itu adalah doa. As-sholatu hiya doa. Kenapa? Karena memang serangkaian apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan di dalam sholat itu syarat akan doa-doa, syarat akan permintaan-permintaan dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, karena sholat itu adalah doa, maka praktek ketika kita melakukan sholat haruslah kita mengkondisikan jiwa raga kita, kekhusyuan dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar doa kita terkabul. Itulah definisi sholat berdasarkan bahasa. Sedangkan menurut istilah adalah sholat adalah ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu. Nah, jadi sholat secara terminologi itu adalah serangkaian ucapan atau proses serangkaian ucapan, perbuatan yang diawali dari takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu. Apa yang dimaksud syarat-syarat tertentu itu? Di sana ada syarat sahnya sholat, ada rukun sholat, ada syarat-syarat lainnya atau rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam sholat. Nah, itulah saudara sekalian, karena definisi ini menyangkut dari ucapan dan perbuatan kita, maka itu pun juga harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Bagaimana kita mengawali dari takbir, kemudian bacaan-bacaan dan seterusnya yang nanti kita akan sampaikan pada pembelajaran kita kesempatan ini.
Pemirsa Aika TV di mana saja kita berada. Selanjutnya adalah apa sesungguhnya atau hukum dari sholat ini atau dasar hukum sholat. Sebagaimana Allah jelaskan dari berbagai ayat-ayat Al-Quran yang terkait sholat, maka pada kesempatan ini saya akan mengutip dasar hukum dari sholat itu yang terambil di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kata Allah, ambillah atau bacalah kitab Al-Quran ini yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan yang keji dan yang mungkar. Jadi atas dasar ayat Quran surat Al-Ankabut ini, maka menjadi wajiblah hukumnya bagi semua umat Islam yang sudah baligh untuk mendirikan sholat. Itulah yang menjadi dasar kewajiban hukum sholat. Di samping banyak sekali ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang sholat. Misalnya saja di dalam surat Al-Baqarah, ya, juga kita baca ada tentang sholat. Di samping ayat-ayat, Rasulullah SAW juga bersabda terkait dengan sholat. Dalam sabdanya Rasulullah bersabda, Bunyal Islam ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqimis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hijjul bait. Nah, pemirsa Aika TV dan para mahasiswa Muhammadiyah di mana saja berada, dengan demikian maka hukum sholat adalah wajib bagi umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah baligh. Kalau wajib itu artinya, maka ketika kita meninggalkannya, maka kita akan berdosa. Ketika kita melakukannya, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hukum wajib. Nah, oleh karena itulah sekali lagi mari sholat ini harus kita dirikan, harus kita laksanakan karena Allah mewajibkan kita terkait dengan sholat ini. Pemirsa Aika TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain dalil yang wajib terkait dengan sholat ini, mari kita lihat terkait dengan hal-hal lainnya. Misalnya syarat wajib sholat. Tidak semua manusia boleh mendirikan sholat. Ya. Maka yang boleh mendirikan sholat adalah yang pertama tentu saja dia umat Islam. Ya. Selain umat Islam, tidak ada kewajiban dan tidak ada perintah untuk melaksanakan sholat. Maka syaratnya adalah dia seorang muslim. Yang kedua, dia berakal. Ya. Orang gila itu tidak diperkenankan untuk mendirikan sholat. Ya. Dia harus berakal sehat. Kemudian dia juga sudah baligh. Baligh itu artinya dia sudah bisa membedakan mana benar, mana salah. Ya, ukuran baligh itu dia sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Ya, baligh dalam fikih ditandai dengan kalau perempuan itu ya dimulainya dia menstruasi. Ya. Kalau laki-laki baligh itu ditandai dengan memulainya dia mimpi pertama. Ya. Mimpi itulah yang menandakan bahwa dia memulai baligh. Dan yang selanjutnya adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Karena kita menghadap Sang yang Maha Suci, ya, maka kondisi diri kita harus bersih ya dari hadas besar. Ya, hadas besar itu adalah misalnya
ketika seseorang mimpi bagi laki-laki, ya, bagi laki-laki yang dewasa, ya, kemudian dia bermimpi, ya, kemudian dia ada kewajiban untuk mandi junub. Nah, ini artinya dia sudah ada hadas besar. Dia bersucinya harus dengan cara mandi besar atau yang dikenal dengan mandi junub. Ya, begitu juga wanita. Kalau wanita misalnya sedang atau sesudah dia menstruasi, maka setelah suci dia harus mandi junub. Nah, gitu. Jadi cara bersuci dari hadas besar itu dengan cara mandi junub atau mandi hadas besar. Sedangkan hadas kecil cukup kita mencucinya dengan bersih. Ya. Artinya dengan kata lain, suci dari hadas besar dan hadas kecil ini menjadi syarat wajib sholat. Dan yang terakhir adalah sadar. Nah, inilah pemirsa IKA TV, syarat wajib sholat bagi kita semua yang semuanya harus kita penuhi. Kalau salah satunya tidak ada, maka gugurlah, ya, sholat itu pada diri seseorang. Nah, setelah syarat wajib sholat, marilah kita lanjutkan dengan hakikat sholat. Pemirsa IKA TV, agar ibadah kita mendapatkan nilai, ya, dan mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus betul-betul memahami hakikat sholat itu. Ya. Kalau kita tidak mengetahui hakikat sholat, maka ujung-ujungnya kita hanya mengerjakan sholat sekedar menggugurkan kewajiban tanpa makna. Nah, oleh karena itu agar sholat kita ini bermakna, kita harus pahami betul tentang hakikat sholat. Jadi sesungguhnya hakikat sholat itu adalah menghadapkan hati dan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara dapat mendatangkan rasa takut dan cinta kepadanya. Jadi mendekatkan hati dan jiwa kita kepada Allah dengan cara mendatangkan rasa takut dan cinta kepada Allah. Maka ketika ada rasa takut kepada Allah, takut akan siksanya, takut akan azabnya, maka kita akan ngeri meninggalkan sholat. Dan bagaimana kita menciptakan rasa cinta kepada Allah? Kalau kita sudah ada rasa cinta kepada Allah, maka kita akan berusaha sedekat-dekatnya kepada Allah lewat sholat. Maka kita akan senantiasa memahami, ya, tentang hakikat sholat itu. Maka inilah bagaimana kita ketika kita mendirikan sholat, ada rasa takut kepada Allah. Kalau meninggalkan sholat, kita akan takut azabnya. Kalau kita meninggalkan sholat, akan takut akan siksanya. Nah, dengan begitu maka akan ada dorongan dari kita untuk tidak meninggalkan sholat. Begitu juga ketika kita memunculkan rasa cinta kepada Allah. Maka bagaimana kita senantiasa ingin dekat selalu terhadap zat yang kita cintai tadi. Maka kalau hakikat ini sudah kita pegang, kita pahami, maka sholat kita akan bermakna. Inilah, jadi bagaimana hadirin sekalian, pemirsa IKA TV, memunculkan, menciptakan, mengkondisikan hakikat sholat ini pada diri kita. Sehingga hakikat sholat kita atau sholat kita akan bermakna. Pemirsa IKA TV dan para mahasiswa Muhammadiyah di mana saja kita berada. Selanjutnya adalah apa yang kita lakukan di dalam sholat. Tentu saja ada hikmah. Semua ibadah, semua syariat yang Allah turunkan kepada umatnya, kepada umat manusia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Apakah itu saum, sholat, zakat, dan lain sebagainya, semua amaliyah atau amal-amal sholat yang dilakukan dan diajarkan oleh Rasulullah itu pasti akan mengandung hikmah. Terlebih-lebih sholat yang merupakan ibadah pokok, ibadah khas yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Di antara hikmah yang begitu banyak, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan beberapa hal saja. Yang pertama, sholat adalah menerangi hati kita. Ya. Kenapa ini bisa menerangi hati kita? Karena kita sedang melakukan komunikasi dengan Allah. Ya. Kita sedang berdialog dengan Allah. Berharap, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu akan hilang rasa-rasa kegelapan di hati kita. Karena yang ada adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati menjadi tentram, menjadi terang. Tidak ada itu perasaan-perasaan yang mengganggu karena semua kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati kita menjadi terang, benderang. Yang kedua adalah melatih disiplin. Nah, di dalam sholat kita bagaimana melatih disiplin waktu. Mulai kita waktu subuh. Kita mendirikan sholat, Rasulullah ajarkan dengan cara tepat waktu. Sholatlah kamu tepat pada waktunya. Maka di sini diajarkan, kita mulai dari sholat subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya, dan kembali lagi kepada subuh. Di situ sudah jelas waktu-waktunya yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga bagi umat Islam, sesungguhnya dengan dia sholat tepat pada waktunya, ini adalah cerminan bagaimana mendisiplinkan waktu. Hidup akan disiplin dalam kesehariannya. Karena kita sudah dilatih di dalam sholat. Jadi dengan sholat itu bagaimana menciptakan diri kita ini menjadi manusia-manusia yang disiplin. Di dalam segala hal yang diajarkan di dalam sholat. Yang ketiga adalah tentunya menyehatkan badan. Sebelum kita mungkin lari pagi, ataupun jogging dan sebagainya, maka umat Islam sudah mendahuluinya dengan melakukan pemanasan, dengan melakukan gerakan-gerakan yang ada di dalam sholat. Kita lihat misalnya di sholat subuh, betapa gerakan-gerakan itu sudah kita mulai. Kita awali dengan gerakan-gerakan dimulai dengan mengangkat tangan, kemudian juga ruku, sujud, duduk iftirosh, dan lain sebagainya. Yang semuanya itu melatih gerak-gerak otot. Melatih gerak-gerak otot. Maka dengan demikian, dengan sendirinya secara medis, sholat akan menyehatkan badan kita. Orang-orang kesehatan nanti lebih paham betul bagaimana setiap gerakan-gerakan sholat dari mulai takbir, ruku, sujud, dan seterusnya itu ada otot-otot, sendi-sendi yang bergerak yang tentunya secara otomatis dia akan menyehatkan tubuh. Maka orang yang sholat adalah orang yang senantiasa sehat. Yang ketiga adalah menjadi turunnya rahmat. Yang empat maksud saya, menjadi turunnya rahmat. Rahmat Allah akan senantiasa mengucur kepada orang-orang yang senantiasa sholat. Rajin sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah lainnya. Maka oleh karena itu, mari karena ini menjadi turunnya rahmat. Siapa saja yang ingin senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala setiap saat, maka dirikanlah sholat. Insya Allah, Allah akan memberikan rahmat kepada kita semua bagi siapa saja yang mendirikan sholat. Dan yang terakhir tentunya adalah sholat akan mendapatkan bagi orang yang melakukannya adalah nilai surga dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah tentu saja apa yang menjadi cita-cita umat Islam, yakni mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dan masih banyak hikmah-hikmah lainnya ya, yang di dalam sholat Anda bisa gali terus terkait dengan hikmah-hikmah sholat. Selanjutnya adalah saudara sekalian, lalu bagaimana kalau sholat tadi adalah hukumnya wajib, di mana wajib adalah dikerjakan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan ditinggalkan dia akan berdosa. Maka jelas saja bagi ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat adalah dia akan berdosa. Bahkan di dalam satu hadis dia akan dihukumi menjadi kafir. Karena pembeda antara muslim dan kafir adalah terletak pada sholat. Jadi yang membedakan antara orang kafir dan muslim itu terletak dari sholat. Ya, mana ada orang kafir sholat? Berarti ketika orang Islam tidak sholat, sama saja dengan dia menjadi kafir. Na'udzubillah. Maka hindari, ya, atau jangan sampai kita selaku muslim ya, yang beriman kepada Allah meninggalkan sholat. Oleh karena itu, senantiasa kita berdoa kepada Allah agar kita senantiasa dijadikan hamba-hamba Allah yang kuat dan sabar di dalam mendirikan sholat. Nah, inilah beberapa hal terkait dengan ancaman bagi yang meninggalkan sholat. Pemirsa Aika TV dan para mahasiswa yang berbahagia. Selanjutnya adalah bagaimana agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum agar ibadah kita diterima oleh Allah, syaratnya adalah dua. Yang pertama adalah ikhlas. Didirikan karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Jadi ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memenuhi syarat. Yang pertama adalah ikhlas dikerjakannya. Yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Allah dan beritiba kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nah, di samping itu ada hal-hal yang membuat ibadah kita sah atau tidaknya. Keabsahan ibadah itu juga ada syarat-syaratnya. Keabsahan suatu ibadah menyebabkan ibadah itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana syarat sah sholat itu, saudara sekalian? Yang pertama sudah masuk waktu. Ya, sudah masuk waktu sholatnya. Nah, kalau belum masuk waktu sholat kita mendirikan sholat, ya tidak sah sholatnya. Misalnya sholat zuhur. Di mana sholat zuhur itu waktunya adalah ketika matahari pas di atas kepala kita. Nah, itulah masuk waktu sholat zuhur. Ya. Begitu juga asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, sekarang dalam teknologi yang canggih, ya, dengan adanya alat media sosial, kita tidak perlu lagi keluar mencari matahari di mana posisinya. Ya. Sekarang sudah kita tinggal lihat saja pukul berapa waktu sholat zuhur, pukul berapa waktu sholat asar, maghrib, isya, dan seterusnya. Nah, ketika sudah ditentukan waktunya itu, kemudian kita sebelum waktunya sholat, maka sholat kita bisa dikatakan tidak sah. Karena tidak memenuhi syarat. Yang kedua adalah suci badan. Pakaian dan tempat sholat. Nah, jelas tadi dijelaskan bahwa agar sholat kita sah itu badan kita harus suci. Dari hadas besar maupun hadas kecil. Apa itu hadas, saudara sekalian? Hadas adalah sesuatu yang dapat menghalangi ketidaksahan sholat kita. Ya. Sesuatu yang dapat menghalangi sahnya ibadah kita. Itulah hadas. Nah, hadas dibagi dua. Ada hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar itu adalah di mana seseorang yang ketika
berhadas besar itu harus bersuci dengan cara mandi junub seperti yang tadi saya jelaskan. Sedangkan hadas kecil adalah cukup kita membersihkannya dengan air. Nah, jadi suci badan juga menjadi syarat sahnya. Dan yang ketiga, menutup aurat. Saudara sekalian, ya, ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat itu harus tertutup aurat. Di mana ya, aurat laki-laki itu mulai dari pusat ya sampai di bawah lutut. Itulah aurat ya. Jadi ketika kita mau mendirikan salat, terlebih-lebih kita misalnya ke masjid secara berjamaah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakailah atau gunakan pakaian yang bersih ya dan bagus ketika kita masuk ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan cara aurat. Sedangkan wanita ya, tertutup aurat itu adalah dengan menutup seluruh ya badannya ya kecuali telapak tangan dan muka. Itulah tertutup aurat. Maka kalau sudah tertutup aurat itu, maka sah sholat kita. Yang keempat adalah yakni menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat, di mana kiblat umat Islam adalah Makkatul Mukarramah di Ka'bah sana, di kota suci Mekah. Inilah syarat sah sholat. Ketika ini tidak ada, maka bisa dipastikan sholat kita tidak sah. Nah, oleh karena itu, ya, pemirsa Aika TV, perhatikan betul ya tentang syarat sah sholat ini. Karena buat apa kita mendirikan sholat? Ya, capek-capek, ya, bangun subuh, ya, bahkan bangun tengah malam, kalau sholat kita tidak sah. Oleh karena itu, penuhi syarat-syarat yang menjadi sahnya sholat kita. Pemirsa Aika TV yang berbahagia, selanjutnya adalah seperti tadi dijelaskan bahwa hikmah sholat itu ya dapat mendatangkan kesehatan bagi pelakunya. Nah, di antaranya ini nih, ya. Yang pertama ketika kita takbiratul ihram, ya. Allahu Akbar atau di bawah telinga Allahu Akbar. Di situ terjadi penguatan otot lengan dan melancarkan aliran darah. Ya. Kita tahu bahwa aliran darah atau sirkulasi darah yang baik itu tentunya dapat menyehatkan badan kita. Jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua ketika ruku, ya, ketika ruku 90 derajat, nanti ada slide bagaimana ruku yang benar itu, ya, terjadi pengembalikan fungsi tulang belakang kita. Ketika ruku itulah ya fungsi tulang belakang kita akan berkontraksi, melakukan gerakan-gerakan dan ini kan membalikan fungsi tulang belakang. Ya. Yang kemudian iktidal, dari ruku ke iktidal, ya. Ini akan terjadi ya gerakan-gerakan tulang belakang. Kemudian juga diantaranya ketika kita melakukan sujud saudara sekalian. Ya. Ketika sujud itu ya secara medis mengalirkan oksigen, ya, terjadi sirkulasi oksigen, kemudian menguatkan daya pikir, memudahkan persalinan bagi wanita yang hamil. Kemudian ada gerakan lagi diantaranya duduk di antara dua sujud, itu dapat menghindari dari kelumpuhan dan mencegah impotensi. Ketika kita melakukan duduk ya di antara dua sujud. Dan yang kemudian ketika kita salam terakhir itu merupakan relaksasi otot leher kita dan mengencangkan kulit. Ya, apalagi ditambah dengan ucapan-ucapan, ya, lafaz-lafaz yang kita ucapkan itu akan mengencangkan kulit muka kita. Hadirin Aika TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah tentu saja masih banyak efek medis di dalam gerakan-gerakan sholat ini. Yang sekali lagi orang yang taat dan mengerjakan sholat dengan rutin dan khusyuk sesuai dengan tentuan Allah dan Rasulnya akan mendatangkan kesehatan.
Aika TV yang berbahagia, kita lanjutkan adalah sekarang bagaimana tata cara sholat. Saudara sekalian, sholat adalah perintah Allah yang langsung Rasul terima. Perintah yang Allah langsung dipanggil Rasulnya lewat Isra Mi'raj. Maka ketika itu langsung Rasulullah SAW mempraktekkan bagaimana tata cara sholat. Sehingga beliau berpesan dalam sebuah sabdanya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Jadi sedapat mungkin sholat kita mendekati kebenaran sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul. Kenapa kita harus mencontoh Rasul? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menggaransi, menjamin kepada kita umat Islam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada buat kamu sekalian suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih-lebih pada persoalan sholat. Maka marilah kita lihat, ya, kita pelajari bagaimana kaifiat sholat, tata cara sholat sesuai yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tentu saja adalah niat. Semua ibadah, amal sholat yang kita lakukan harus didahului dengan niat. Termasuk di dalamnya adalah sholat. Ya. Niat di dalam hati dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita akan mendirikan sholat. Yang kedua, berdiri tegak dan menghadap kiblat. Ya. Jadi kita berdiri tegak menghadap kiblat. Kemudian selanjutnya adalah takbiratul ihram. Di bawah telinga takbiratul ihram. Allahu Akbar. Dan kemudian bersedekap dengan meletakkan tangan kiri terlebih dahulu dan ditutup dengan tangan kanan di atas dada. Seperti ini. Setelah itu membaca doa iftitah. Bagaimana bacaan doa iftitah? Mari kita lihat sesuai yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, setelah kita berdiri tegak, membaca takbir, kemudian kita membaca doa iftitah. Bagaimana lafaz doa iftitah itu yang dibaca oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma ba'id baini wa bainal khatayaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khatayaya bil ma'i wasaljil wal barad. Nah, setelah kita membaca doa iftitah, kemudian kita membaca Fatihah. Ya, membaca Fatihah diawali dengan ta'awudz, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Lalu kita membaca basmalah, ya. Kalau di dalam sholat zuhur, asar itu memang sudah sir, ya. Bacaannya kalau sholat maghrib, isya dan subuh kita membaca ta'awudz dan basmalahnya secara sir. Lalu kemudian kita membaca Al-Fatihah. Ya, membaca Al-Fatihah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, gitu, ya. Jadi, bagaimana cara membaca ta'awudz dan basmalah? Ketika kita membaca ta'awudz dan basmalah di dalam sholat zuhur dan asar, memang situasinya adalah sir, dibaca dengan sir. Nah, pada saat sholat maghrib, isya dan subuh, ta'awudz dan basmalahnya kita lafazkan secara sir. Baru kemudian Al-Fatihah. Nah, setelah itu kita membaca surat Al-Fatihah diawali dengan bacaan ta'awudz dan basmalah, ya, di mana ta'awudznya adalah, ya, dan basmalahnya dibaca secara sir pada sholat maghrib, isya dan subuh. Selanjutnya setelah kita baca basmalah, baca Fatihah, dilanjutkan kita membaca
surat ya, atau ayat-ayat dari Al-Qur'an yang kita hafal dan kita anggap mudah ya. Jadi kita baca surat atau ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an yang kita hafal dan mudah dibacanya. Nah, setelah Fatihah. Selanjutnya adalah kita ruku. Nah, posisi ruku adalah 90 derajat ya, antara punggung kita dan lutut kita. 90 derajat. Apa yang kita baca? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya, itu dibaca pada saat ruku. Atau bacaan yang lain adalah subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim sebanyak 3 kali. Sedangkan bacaan yang pertama adalah cukup sekali saja. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Boleh baca itu cukup sekali. Kalau mau baca subhana rabbiyal azim dibaca 3 kali. Nah, setelah kita ruku, maka kita kemudian bangun yang kita sebut dengan i'tidal ya. Apa yang dibaca ketika i'tidal adalah sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Maksud saya, sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Nah, kemudian kita kembali tegak berdiri. Ya. Jadi sekali lagi apa yang kita baca ketika kita i'tidal adalah sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita sholat berjamaah ya, ketika imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka kita cukup membaca rabbana lakal hamd. Nah, seperti itu. Atau rabbana walakal hamd. Jadi ketika kita menjadi makmum, imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka kita membaca cukup Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd. Di sini ada beberapa bacaan ya, i'tidal selain yang tadi kita bacakan ya. Ada Rabbana lakal hamdil as-samawati wal ard wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya itu ya. Kemudian juga di sini ada Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban wa mubarakan fih. Nah, itu di antara bacaan-bacaan i'tidal. Selanjutnya adalah sujud. Nah, setelah kita i'tidal kemudian kita melakukan sujud. Apa yang kita baca sujud adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Dibaca 1 kali ketika sujud, sama dengan ketika kita ruku. Ya. Nah, kemudian kalau mau baca yang lain ada subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. 3 kali kalau mau baca itu. Nah, itulah bacaan sujud yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Setelah kita sujud, maka kita melakukan duduk di antara 2 sujud. Ya. Duduk di antara 2 sujud. Apa yang kita baca? Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Nah, itu ya. Itu bacaan duduk di antara 2 sujud ya. Nah, selanjutnya kita adalah cara duduk di antara 2 sujud itu atau duduk iftirash, perhatikan kakinya ya. Jadi kaki yang kiri itu kita lipat ke dalam dan kita duduki. Sementara kaki yang kanan posisinya adalah berdiri. Ya. Yang disebut dengan iftirash ya, duduk iftirash itu duduk setelah sujud ya. Nah, sepertinya semacam ini ya. Duduknya semacam ini. Ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Jangan sampai duduk kita bertumpang seperti ini ya. Kecuali ada hal-hal lain, misalnya ada kelainan pada kaki, tungkai kaki dan sebagainya. Tapi dalam kondisi yang normal, maka duduk ya iftirash, posisi kaki seperti ini yang kita sebut dengan tawaruk ya, pangkal paha atas, pantat bagian kiri duduk bertumpu di lantai. Nah, semacam itu ya. Ini namanya duduk tasyahud atau iftirash ya, ataukah tawaruk ya, seperti ini. Ya, kemudian kita lanjutkan doa tasyahud. Nah, ini setelah itu kan kita kalau kita sholat
ya, setelah 2 rakaat itu ya, kita membaca tahiyat. Nah, kita membaca tahiyat. Nah, di sini ada at-tahiyatu lillah wassalatu watthaibah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian kita lanjutkan dengan sholawat. Ya, setelah tahiyat kita lanjutkan dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini sholawat pada tahiyat. Nah, dilanjutkan kalau tahiyat awal ada doa. Ya. Doa pada saat tahiyat awal sebelum kita berdiri kembali pada rakaat ketiga. Maka disunahkan oleh Rasulullah membaca doa. Doanya adalah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min ibadika min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, ini doa tahiyat awal ya, setelah kita membacakan sholawat ya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, itu setelah kita baca itu pada rakaat kedua, maka kita bangkit kembali. Ya, bangkit kembali untuk melanjutkan rakaat ketiga ya, pada rakaat ketiga. Nah, pada rakaat ketiga kita langsung membaca kembali Fatihah ya, dan pada rakaat ketiga ini tidak dianjurkan membaca surat ya. Cukup Fatihah saja, kemudian ruku ya, i'tidal, lalu sujud, lalu duduk di antara 2 sujud ya. Bangkit lagi kalau sholat zuhur sama asar rakaat keempat ya, kita baca kembali Fatihah, lalu ruku, sujud, duduk di antara sudah sujud ya, kemudian sujud terakhir dan kemudian kita membaca tasyahud akhir ya. Tasyahud akhir. Bacaan tasyahud akhir sama dengan tasyahud awal. Bedanya adalah pada doanya. Jadi setelah kita membaca sholawat ya, setelah kita sholawat ditutup dengan doa tasyahud akhir itu adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, itu saudara sekalian penutup dari tasyahud akhir. Saya ulang. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini adalah doa tasyahud akhir setelah kita baca sholawat sebelum salam ya. Setelah kita membaca itu baru kemudian kita salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kemudian kita lanjutkan salam ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah saudara sekalian pemirsa Aika TV ya, sekelumit bagaimana tentang tata cara sholat ya, sesuai dengan tuntunan atau ajaran yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar sholat kita ini ya, mendapatkan nilai di sisi Allah. Maka yang pertama tentu saja kita harus penuhi syarat dan rukunnya ya. Kita penuhi syarat dan rukunnya agar sholat kita sah secara hukum. Kemudian bagaimana sholat kita agar menjadi bermakna dan bernilai, maka kita pahami betul hakikat dan tujuan sholat kita. Karena sholat yang kita lakukan adalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bagaimana sholat ini membentengi kita, mempreventif kita agar kita mampu menjadi hamba Allah yang mampu mencegah kemungkaran dan mencegah mencegah dari yang keji dan yang mungkar.
Sehingga apa yang menjadi kita harapkan agar kita mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mari kita dirikan sholat dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa IKTV yang berbahagia, demikian saja ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah ya pengetahuan kita atau memperkuat pengetahuan kita tentang sholat. Tentu saja ada hal-hal yang mungkin kurang atau kekeliruan dalam pembelajaran ini ya, bisa kita perbaiki ya, kita kembali cari sumbernya ya sebanyak mungkin agar betul-betul apa yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.